Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya hendak memberikan penjelasan terkait bagaimana melakukan pembelajaran bobot pada jaringan saraf tiruan dengan menggunakan algoritma backpropagation ya. Backpropagation sendiri adalah salah satu learning algorithm yang cukup primitif pada jaringan saraf tiruan eh, yang banyak digunakan untuk training atau untuk adjusting bobot pada sebuah multi-layer reseptor ya. Saya share terlebih dahulu. Oke. Walaupun dia cukup primitif, tapi untuk beberapa kasus backpropagation masih cukup efektif untuk bisa menghasilkan bobot yang bisa mengenali pola dari permasalahan yang diberikan. Jadi dia cukup banyak digunakan untuk benchmarking beberapa algoritma yang sudah lebih advance ya. Eh, Sebentar. Oke. Hmm. Baik. Jadi seperti halnya yang teman-teman mungkin sudah pahami bahwa ketika kita menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memodelkan eh, atau memahami pattern atau pola sesuatu permasalahan, maka sebenarnya kita melakukan pendekatan linear untuk menyelesaikan permasalahan non-linear, ya, di mana prediksi outputnya itu merupakan kombinasi linear dari bobot linear, katakanlah alfa I, dengan submission dari perkalian bobot non-linear dengan inputnya ya, XIJ. Nah, eh, ini ada di dalam kerangka yang namanya fungsi aktivasi. Yang mana memang fungsi aktivasi ini bisa saja bentuknya tidak linear. Itu yang mengcover kenapa kemudian permasalahan yang tadinya non-linear bisa kita tarik menjadi permasalahan linear. Saya sering menjelaskan bahwa terdapat dua jenis bobot pada jaringan saraf tiruan. Yang pertama, dia bobotnya linear. Ini biasanya bobot yang berangkat dari hidden layer menuju output layer. Itu sifatnya linear weight. Sedangkan bobot yang berangkat dari input menuju fungsi aktivasi disebutnya non-linear weight atau bobot non-linear. Banyak riset yang cukup fundamental untuk kemudian fokus di bagaimana mengupdate bobot ini baik yang linear maupun yang non-linear maupun yang linear. Nah, backpropagation itu salah satu algoritma yang paling sederhana dan pertama kali berkembang untuk adjusted, mengadjust atau mengupdate nilai-nilai bobot pada sebuah multi-layer preseptor. Eh, Katakanlah Anda punya multi-layer preseptor seperti ini, Anda punya input layer, Anda punya hidden layer, dan Anda punya output layer. Nah, proses pembelajaran hmm, algoritma untuk kemudian mengupdate bobot yang ada pada sebuah neural network, artificial neural network atau jaringan saraf tiruan itu disebut sebagai learning algorithm. Nah, learning algorithm ini salah satunya backpropagation tadi ya. Nah, di backpropagation itu ada dua proses besar. Yang pertama adalah forward chaining dan yang kedua adalah backward chaining. Nah, dua prosedur besar dalam backpropagation ini fungsinya berbeda. Proses forward chaining itu fungsinya untuk update bobot, fungsinya untuk menghitung predicted output pada iterasi tertentu. Jadi Anda akan melakukan proses forward dan backward chaining ini sebanyak iteration gitu ya. Nah, proses forward chaining itu adalah proses menghitung predicted output pada iterasi I. Itu proses forward chaining. Jadi menghitung predicted output pada iterasi I, tentunya dari sini Anda bisa menghitung error atau deviasi antara predicted output dengan output yang dituju, targeted outputnya pada iterasi I. Nah, jadi kan sebenarnya
karena kita melakukan prediksi, maka kemudian yang tebakan kita atau hasil keluaran dari jaringan saraf tiruan ini harus betul-betul mendekati dari targeted outputnya yang mau diprediksi. Otomatis fungsi objektifnya, ini kan sebenarnya optimasi juga ya teman-teman ya. Fungsi objektifnya itu adalah memperkecil error atau memperkecil deviasi antara predicted output dengan targeted outputnya atau actual outputnya. Ini Anda eh, definisi errornya ini bisa beragam ya. Anda bisa kalau datanya numerik, Anda bisa menggunakan RMSE, Anda bisa menggunakan NMSE dan lain-lain. Kalau datanya klasifikasi, Anda bisa menggunakan performance matrix, measurement dan lain-lain. Nah, proses forward chaining tadi itu menghitung predicted output dan Anda mendapatkan error atau deviasi antara predicted output dan targeted output. Nah, error ini yang akan kita gunakan kalau dia belum di bawah error toleransi yang kita tetapkan, maka dia akan berlanjut ke backward chaining, maju ke depan gitu ya, untuk menghitung bobot yang baru. Jadi ke depan ini Anda berangkat dengan bobot pertama, initial weight itu biasanya random generation. Kemudian Anda dapat predicted output, dari predicted output dihitung errornya atau deviasinya terhadap targeted output. Kalau masih di bawah error tolerance yang kita tetapkan di awal, maka dia bergerak ke belakang. Bergerak ke belakangnya ini fungsinya apa? Atau backward chaining-nya ini ngapain? Backward chaining-nya ini adalah kita mengupdate bobot-bobot baik yang linear weight ataupun yang non-linear weight ya, untuk kemudian terbentuk model baru yang nantinya akan lebih mendekati dengan targeted output. Seperti teman-teman perhatikan di sini, ini tuh fungsi predicted outputnya itu bergantung pada koefisien ini, alfa dan koefisien apa tuh W ya. Ini kenapa jadi membesar sebentar. Oke. Nah, sehingga kemudian sebenarnya kalau ini kan given, inputnya given. And then fungsi aktivasinya juga Anda set up di depan. Tapi yang bergerak di sini yang nantinya kita tetapkan sebagai coefficient model tuh yang alpha sama W ini. Maka kemudian ini alpha dan W ini yang kita harus cari sehingga kemudian model predicted output ini akan mendekati targeted outputnya. Jadi proses backwardnya itu fungsinya untuk mengupdate alpha, ya ini adalah linear weight-nya, dan mengupdate WIJ ya sebagai nonlinear weight-nya. Nah, sekarang bagaimana dia cara kerja secara teknisnya ya? Nah, katakanlah ini ada contoh soal, misalnya Anda punya actual output yang mau dicapai itu 0,5. Artinya yang mau diprediksi itu adalah 0,5, maka kemudian berarti predicted outputnya harus mendekati angka ini ya. Nah, di sini ada dua input, jadi dia tergantung pada dua input. Kemudian diberikan satu hidden layer karena hanya untuk demonstrasi maka dibuatnya sederhana ya. Jadi kalau untuk keperluan yang lebih kompleks pastinya Anda perlu arsitektur yang lebih kompleks. Uh, ini hidden layernya ada dua node dan kemudian saya punya output layer. Maka kemudian bobotnya ukuran matrik yang berisi bobot itu akan bergantung pada dimensi input dan dimensi hidden node ya. Jadi disesuaikan. Di sini ada biasanya uh, akan ada satu bias. Satu bias itu boleh ditaruh di input node sini atau Anda taruh biasnya di hidden ya. Bobot bobot bias di hidden. Tapi kalau di hidden Anda taruhnya berarti per node itu ditaruh bobot bias. Kalau ditaruhnya di hidden. Tapi kalau ditaruhnya di input cukup ambil satu input yang dianggap sebagai input bias diberikan bobot nilainya satu. Nah, sebenarnya bias ini fungsinya untuk flexibility ya. Jadi kan eh, katakanlah kita punya persebaran data seperti ini gitu ya. Nah, Anda itu diminta membuat eh, atau mungkin yang lebih sederhana seperti ini. Misalnya Anda akan memetakan atau membuatkan model untuk mengenali persebaran data ini. Nah, bisa jadi model awal yang Anda develop
itu dia berada mm, di sini. Eh, di sini nih misalnya. Nah, ini belum belum match ya. Jadi eh, yang perlu kita lakukan adalah ini tuh perlu saya lebih runcingkan gitu ya. Terus perlu saya geser ke kanan kan. Jadi kalau Anda punya distribusi normal itu bentuknya seperti ini, ada dua parameter. Parameter yang mengindikatorkan flattennya si kurva sama parameter yang mendefinisikan posisi sentral datanya. Jadi ada parameter yang berfungsi mendeteksi di mana dia bersentral data, ada parameter yang mendeteksi eh, apa itu namanya eh, tingkat keberagaman data, ya flatteningnya. Nah, si bias ini fungsinya untuk kemudian membuat si kurva yang kita setup untuk bisa mendekati model model datanya itu bisa bergerak ke kanan atau ke kiri gitu ya untuk mencari sentral persebaran datanya. Nah, biasanya dia di setup dengan bobot nilainya 1 gitu. Jadi cenderung akan mempercepat proses pembelajaran bobot-bobot yang lain. Nah, eh, dari proses backpropagation tadi, maka akan diawali dengan yang namanya forward chaining. Forward chaining itu Anda akan diberikan bobot awal yang biasanya random. Dan randomnya biasanya dibuat normal, normal random generation, berarti angkanya antara 0 sampai 1 biasanya. Nah, ini kemudian sudah di setup seperti ini, seperti yang Anda lihat di slide Anda. Nah, berarti sekarang kita fungsinya menetapkan Y5 ini ya. Bagaimana menghitung Y5 ini? Nah, Y5 ini tentunya merupakan eh, penjumlahan dari perkalian W35 dikalikan Y3 ditambah W45 dikalikan Y4. Sedangkan Y3 dan Y4 ini, Y3-nya berasal dari W13 dikalikan X1 ditambah dengan W23 dikalikan X2. Dan Y4 ini dari W24 dikalikan S2 dan W14 dikalikan S1. Dan ingat bahwa di hidden node ini terdapat yang namanya fungsi aktivasi. Ya, fungsi aktivasi di sini. Ini ada fungsi aktivasi, ada fungsi aktivasi. Jadi perkalian antara bobot nonlinear dengan input, submissionnya, kemudian menjadi input pada fungsi aktivasinya. Sehingga perlu di setup di awal apa fungsi aktivasi yang digunakan. Ya, di sini menggunakan fungsi aktivasi eksponensial. Jadi rumus fungsi aktivasinya adalah eh, ini ya. Ini adalah rumus fungsi aktivasinya. Nah, kita mulai menghitung dari yang input untuk H3 di sini. Saya buat A3 misalnya. Maka A3 itu adalah perkalian dari bobot 13 dikalikan dengan X1 ditambah dengan yang dari X2, W23 dikalikan dengan X2. Anda dapat 0,755, ini yang kemudian menjadi input terhadap fungsi aktivasi yang ada di H3. Sehingga Anda tinggal masukkan nilainya ke dalam fungsi aktivasi ini, sehingga kemudian didapat nilai 0,68. Jadi 0,68 merupakan nilai di Y3 atau luaran dari hidden node di hidden layer yang pertama. Kemudian saya hitung pula yang ada di sini, hidden node yang kedua, A2, dia berasal dari W14 dikalikan X1 ditambah W24 dikalikan X2. Nah, hasil perkalian jumlah perkalian tadi menjadi input dari fungsi aktivasi untuk mendapatkan nilai Y4 ya. Sehingga diperolehlah angka 0,6637. Sehingga Anda sekarang punya nilai dua input untuk menuju output ya, yaitu Y3 dan Y4. Dan again, nilai O5 ini adalah merupakan submission dari perkalian linear antara W35 dikalikan Y3 ditambah W45 dikalikan Y4. Dan dimasukkan kembali ke dalam fungsi aktivasinya, sehingga diperoleh 0,69. Sehingga Anda dapatkan Y5 itu 0,69. Y5-nya 0,69 ini adalah predicted output pada iterasi pertama. Sedangkan tadi targeted outputnya itu adalah 0,5. Anda punya deviasi di antara predicted dan actual output, sehingga kemudian berarti
perlu diupdate kembali. Nah, ini deviasinya masih cukup jauh ya, deviasinya sekitar 0,19. Katakanlah biasanya toleransi errornya itu sekitar 0,001 atau 0,01 gitu ya. Ini masih sangat jauh, jadi perlu diupdate lagi nih bobot-bobot yang ada di sini. Nah, berdasarkan informasi error yang kita peroleh ini, ya, maka kita gunakan untuk melakukan update W35, W45, W24, W23, W14, dan W13 mengikuti rumus ini ya. Perhatikan rumus ini. Jadi eh, di sini ada yang perlu saya perbaiki sepertinya. Hmm, ya, C, I, ya sudah betul. Oke. Jadi eh, ini agak salah di indeks sepertinya. Ini harusnya delta WIJ ya teman-teman. Ini WIJ. Jadi delta WIJ itu akan sama dengan learning rate dikalikan Dirac C dikalikan output I. Ini adalah eh, apa? Y5 di sini ya. Kalau di sini dia di apa? Di sininya IJ-nya J-nya I-nya adalah misalnya saya mau menghitung yang 35, maka saya perlu menghitung delta W35 itu akan sama dengan learning rate dikalikan Dirac 5 dikalikan output 3. Output 3 dalam hal ini adalah Y3 gitu ya. Eh, Sedangkan untuk perhatikan untuk rumus menghitung Dirac, ini kan kita perlu Dirac nih. Jadi nanti updated bobotnya itu adalah W35 yang baru itu akan sama dengan W35 yang lama ditambah dengan delta W35. Nah, menghitung delta W35 mengikuti rumus ini. Di rumus ini kita perlu menghitung Dirac J ya. Nah, menghitung Dirac J itu perhatikan ada dua ketentuan. Kalau Dirac J-nya itu berasal dari output unit, maka gunakan rumus yang ini ya. Dengan TJ ini adalah targeted output. Sedangkan kalau dia Dirac J-nya berasal dari hidden unit, maka gunakan rumus yang ini. Oke. Nah, sekarang let's say kita perlu menghitung W35 tadi ya. Maka saya perlu Dirac 5 kan? Nah, perlu Dirac 5 itu Dirac 5 itu ada di output unit. Maka kemudian saya perlu menghitung Dirac 5 berdasarkan rumus yang ini. Yang pertama, Dirac J sama dengan UJ dikalikan 1 min UJ dikalikan TJ min UJ. Nah, ini OJ-nya berarti O5 berarti Y atau predicted output ya, Y5 dikalikan 1 min Y5 dikalikan Y target, targeted outputnya dikurangi Y. Tadi kita sudah menghitung bahwa predicted output kita yang pertama di iterasi pertama itu 0,69 sehingga diperolehlah angka akhirnya adalah minus 0,0406. Nah, sedangkan Dirac untuk di hidden unit berarti saya menghitung Dirac 3 dan Dirac 4 nih. Nah, itu berarti Anda mengikuti rumus yang bawah yang kedua ini ya. Nah, ini seperti ini. Dirac 3 sama dengan Y3 dikalikan 1 min Y3 dikalikan W IJ ya, WIJ, W35. Kalau apa namanya? Dirac 3 berarti W-nya yang I-nya 3 gitu ya. Kalau Diracnya 4 ya W-nya yang I-nya 4. Indeks I-nya 4. Sehingga Anda dapatkan dua hal ini. Nah, sehingga kalau misalnya saya menghitung delta W45, mengupdate yang ini, itu akan sama dengan, oke, ya W45 ini akan sama dengan learning rate dikalikan dengan Dirac yang ada di depannya nih, ya. Sorry, ya Dirac yang ada di depannya, yaitu Dirac 5, dikalikan dengan output dari hidden node yang terhubung dengan W45, yaitu Y4. Ya, jadi again, jadi untuk delta W45 ini berarti Anda perlu mengalihkan learning rate dikalikan dengan Dirac yang ada eh, apa di node setelahnya, yaitu Dirac 5 berarti di sini, atau Dirac J lah ya. Ini kan WIJ. Apa ini kok begini? WIJ. Maka delta, ush, jadi nggak stabil. Saya tulis di sini ya. Delta WIJ itu akan sama dengan learning rate
dikalikan dirak J dikalikan UI ya. UI. Jadi kalau misalnya saya mau menghitung W45, saya perlu menghitung landing rate dikalikan dirak 5 dikalikan O4 ya. O4 dalam hal ini berarti Y4. Nah, kalau saya perlu menghitung delta yang ini misalnya 24, maka saya perlu menghitung landing rate dikalikan dirak J, yaitu 4, ya, dirak 4, dikalikan dengan O2. Dalam hal ini O2-nya adalah X2 maksudnya berarti. Nah, ini ya. Jadi selalu yang di belakangnya. Depan, learning rate dikalikan depan, dikalikan belakangnya. Nah, once ada dapat nilai deltanya, maka kemudian W24 yang baru itu akan sama dengan W24 yang lama ditambah dengan delta W24. Ya, seperti halnya ini, ketika saya harus mengupdate delta W45, saya menghitung eh, learning rate dikalikan dirak 5, dirak J dikalikan YI, Y4. Itu akan sama dengan 0,0 minus 0,0269. Sehingga yang baru, W yang baru 4, untuk 45 itu menjadi delta W45 ditambah W45 yang lama. W45 yang lama di sini 0,9 ditambah minus 0,269 sama dengan 0,8731. Jadi W45 Anda yang di sini adalah 8731. Jadi pada satu kali iterasi proses backward chaining Anda akan totally merubah semua bobot yang ada di dalam jaringan saraf turion tersebut, baik yang sifatnya linear weight ataupun yang sifatnya non-linear weight. Nah, jadi pas nanti berikutnya ke iterasi kedua nih, I2, Anda melakukan forward chaining, bobotnya sudah menggunakan bobot baru sesuai dengan update yang diberikan di saat backward chaining. Nah, begitu seterusnya sehingga Anda, nah ini eh, bobotnya ya, bobot barunya yang ini ya. Nah, ini bobot yang baru. Kalau ini kemudian Anda jadinya Anda gunakan lagi untuk menghitung predicted output pada I sama dengan iterasi kedua ya. Nah, ini akan sama dengan sama alfa I lagi dikalikan dengan sigma fungsi aktivasi dari WIJ dikalikan dengan XI. Nah, WIJ-nya sudah menggunakan updated WIJ. Alfa I-nya juga sudah menggunakan updated alfa I yang paling bawah ini. Nah, nah, ini harapannya pastinya ini kan akan berubah nih, akan bergeser nilai predicted outputnya. Harapannya akan semakin mendekati targeted output. Begitu seterusnya, Anda hitung lagi deviasinya atau errornya antara predicted output pada iterasi kedua dengan targeted output. Kalau ini masih di bawah yang Anda harapkan, katakanlah Anda harapannya 0,01, maka kembali berulang proses backward chaining untuk mengupdate nilai bobot linear dan non-linear. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini errornya sudah 0,182 ya, sudah turun dari yang tadi. Nah, ini tapi belum sesuai dengan yang diharapkan, maka prosesnya akan terus berlanjut. Nah, biasanya kita pastinya berharap ini convergence. Artinya error yang kita tuju itu tercapai gitu ya. Katakanlah errornya 0,01. Kalau dia berhasil mencapai error 0,01, berarti kalau kita gambarkan error rate-nya, itu gambarnya harusnya seperti ini nih. Makin lama errornya makin turun ke bawah ya. Nah, ini berarti dia mampu untuk convergence dan learning learning algorithm itu memang harus convergence baru bisa dipakai modelnya. Nah, ini di convergence ini dia di iterasi berapa kita kadang tidak tahu ya. Tapi beberapa literatur menyebutkan titik di mana dia konvergensi disebutnya sebagai epoch ya. Tapi ini epochnya berbeda dengan di kasus deep learning ya. Jadi kalau untuk neural network biasa, biasanya titik di mana dia mulai konvergensi disebutnya sebagai epoch ya. Dan kalau misalnya ada sebuah learning algorithm yang untuk beberapa case dia tidak berhasil convergence, maka kan kalau kita tidak memberikan termination iteration, maka dia akan terus belajar mengupdate bobotnya tanpa dia tahu nih kapan mau convergence, naik turun naik turun naik turun naik turun gitu ya. Nah, maka kemudian kita perlu menetapkan termination iterationnya. Jadi misalnya Anda setting iterasinya 1000. Artinya mau dia konvergen nggak konvergen harus berhenti di iterasi 1000. Nah, sedangkan
secara otomatis formulasi dari algoritma ini, proses pembelajaran akan berhenti saat dia sudah mulai convergence atau mencapai error tolerance yang kita harapkan. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait backpropagation untuk proses update weight pada jaringan saraf tiruan untuk model multilayer presenter. Oke, terima kasih.